Halo sahabat inspiratifku, berjumpa kembali di Safir Channel, yang keren beken ini bersama saya, Firman Hussein. Di kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tentang Timur Tengah terus membara, dan faktor apa saja yang membuat kawasan ini terus bergejolak dan membara tanpa terpadamkan. Ayo kita kupas tuntas habis, untuk membuka mata, membuka telinga dan akal pikiran dalam melihat konflik yang terjadi Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah telah lama menjadi medan perebutan pengaruh bagi berbagai kekuatan regional, terutama antara Arab Saudi dan Iran. Kedua negara ini, yang masing-masing mewakili kelompok agama utama di kawasan, Sunni dan Syiah, memiliki pandangan dan kepentingan berbeda dalam hal kekuasaan, politik, dan budaya, yang membawa mereka pada persaingan yang tajam. Mari kita telusuri bagaimana konflik ini berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. 1. Latar belakang ideologis dan sejarah awal. Persaingan antara Arab Saudi dan Iran bukan hanya soal kekuasaan politik, tetapi juga didasari oleh perbedaan ideologi agama. Arab Saudi adalah kerajaan yang didominasi oleh kelompok Sunni, dengan Wahhabisme sebagai paham keagamaannya yang konservatif. Iran, di sisi lain, adalah negara Islam dengan mayoritas Syiah dan memiliki bentuk pemerintahan teokrasi di bawah kepemimpinan para ulama Syiah. Ketegangan Sunni Syiah ini sudah berakar lama dalam sejarah Islam. Tetapi konflik di masa modern dimulai terutama setelah Revolusi Iran tahun 1979. Revolusi Iran mengubah Iran dari kerajaan sekuler yang dipimpin oleh Shah Pahlavi menjadi negara Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini. Revolusi ini mengguncang kawasan, terutama karena Iran mengkampanyekan semangat anti-Barat dan menyebarkan gagasan revolusi Islam Syiah ke negara-negara tetangga. Bagi Arab Saudi, yang menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, revolusi ini dianggap ancaman besar, baik untuk stabilitas politik maupun posisi mereka sebagai pemimpin dunia Muslim. 2. Perang Dingin Timur Tengah, Arab Saudi versus Iran. Sejak revolusi Iran, kedua negara mulai terlibat dalam apa yang sering disebut sebagai Perang Dingin Timur Tengah. Tidak seperti Perang Dingin Global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, konflik ini jarang melibatkan konfrontasi langsung. Sebaliknya, Arab Saudi dan Iran memanfaatkan perang proksi dan dukungan kelompok-kelompok politik serta militer di berbagai negara. A. Perang Iran-Irak, 1980 hingga 1988. Salah satu konflik besar yang melibatkan kedua negara secara tidak langsung adalah Perang Iran-Irak. Arab Saudi mendukung Irak, yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein, dengan tujuan untuk melemahkan Iran dan menghalangi penyebaran revolusi Islam Syiah. Irak menerima bantuan militer dan finansial dari negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi. Meski perang ini berakhir tanpa kemenangan yang jelas, Iran tetap menjadi kekuatan berpengaruh di kawasan. B. Konflik di Lebanon dan Suriah. Lebanon menjadi salah satu medan perang proksi yang paling terlihat antara Arab Saudi dan Iran. Di Lebanon, Iran mendukung kelompok Syiah Hezbollah, sementara Arab Saudi mendukung kelompok-kelompok Sunni. Hezbollah menjadi kekuatan politik dan militer yang dominan di Lebanon, yang seringkali bertentangan dengan kepentingan Saudi. Ketegangan ini terus berlanjut di Suriah, ketika Perang Saudara Suriah pecah pada 2011. Di sana, Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad yang beraliran Syiah Alawi, sementara Arab Saudi mendukung kelompok-kelompok pemberontak Sunni yang berusaha menggulingkan Assad. C. Perang di Yaman. Yaman juga menjadi salah satu titik panas dalam konflik Saudi-Iran. Pada 2015, Arab Saudi memulai operasi militer di Yaman untuk mendukung pemerintahan Yaman melawan kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran.
Konflik ini menyebabkan bencana kemanusiaan yang mengerikan di Yaman dan semakin memperkuat persaingan Saudi-Iran di Timur Tengah. 3. Peran Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Perebutan pengaruh ini tidak bisa dipisahkan dari peran negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Arab Saudi adalah sekutu utama AS di Timur Tengah, sementara Iran menjadi musuh utama AS sejak revolusi Iran dan krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS pada 1979. Dukungan AS terhadap Arab Saudi memberikan kekuatan ekonomi dan militer bagi Saudi, dan AS juga berusaha menekan Iran dengan sanksi-sanksi ekonomi, terutama terkait program nuklirnya. Perjanjian nuklir Iran pada 2015 adalah upaya untuk meredakan ketegangan, namun ketika AS di bawah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu, ketegangan kembali meningkat. 4. Peran negara lain di Timur Tengah. Negara-negara lain di Timur Tengah juga memainkan peran penting, baik sebagai sekutu maupun penyeimbang di antara kedua kekuatan ini. Misalnya, Turki, meskipun negara Sunni, berusaha memainkan peran independen dalam konflik-konflik di Timur Tengah, termasuk di Suriah. Qatar, yang memiliki hubungan baik dengan Iran, seringkali berselisih dengan Arab Saudi, sehingga menciptakan blok baru di kawasan Teluk. 5. Dampak terhadap stabilitas kawasan. Konflik Saudi-Iran telah menyebabkan ketidakstabilan berkepanjangan di Timur Tengah. Negara-negara seperti Irak, Suriah, dan Yaman telah menjadi korban konflik proksi, yang mengakibatkan kehancuran infrastruktur, krisis kemanusiaan, dan peningkatan radikalisasi. Sementara itu, ketegangan antara Saudi dan Iran juga menghalangi upaya untuk mencapai kerjasama yang lebih luas di kawasan. 6. Upaya penyelesaian dan masa depan Timur Tengah. Baru-baru ini, ada tanda-tanda perbaikan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Pada tahun 2023, keduanya sepakat untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dengan mediasi Cina. Meski masih banyak tantangan, perjanjian ini memberi harapan bagi masa depan yang lebih stabil di Timur Tengah. Jika hubungan ini bisa diperbaiki, banyak pihak berharap konflik proksi dapat berkurang, dan negara-negara di Timur Tengah dapat mulai fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat mereka. Kesimpulan, sejarah persaingan di Timur Tengah, terutama antara Arab Saudi dan Iran, mencerminkan kompleksitas geopolitik dan keagamaan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Dengan dukungan dari sekutu masing-masing dan peran negara-negara besar dunia, konflik ini terus berubah bentuk dan menyebar ke seluruh kawasan. Meski demikian, upaya diplomasi terbaru menjadi secercah harapan bagi masa depan Timur Tengah yang lebih damai dan stabil. Bagaimana kelanjutannya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Melihat perkembangan terbaru, hubungan yang lebih harmonis antara Arab Saudi dan Iran memang bisa membawa perubahan signifikan di Timur Tengah, khususnya dalam menurunkan eskalasi konflik di berbagai wilayah. Jika upaya diplomasi ini berhasil berlanjut, maka beberapa dampak positif dan skenario bisa terjadi di masa mendatang. 7. Potensi kerjasama ekonomi di kawasan. Timur Tengah memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah, menjadikannya pusat energi global. Jika ketegangan antara Saudi dan Iran mereda, terbuka peluang untuk kerjasama ekonomi yang lebih besar di antara negara-negara Timur Tengah, termasuk dalam sektor energi. Dengan adanya kerjasama ini, negara-negara di kawasan dapat memperkuat posisi mereka di pasar energi dunia dan berpotensi mengurangi ketergantungan mereka pada negara-negara Barat. Selain itu, stabilitas di kawasan juga akan menarik lebih banyak investasi dari luar. Infrastruktur yang rusak akibat perang, terutama di negara-negara seperti Suriah, Yaman, dan Irak, bisa mendapatkan perhatian serius dalam proyek-proyek rekonstruksi. Ini tidak hanya akan memperbaiki kehidupan masyarakat,
tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pembangunan ekonomi yang tertinggal akibat konflik. 8. Dampak terhadap isu Palestina dan normalisasi hubungan dengan Israel. Isu Palestina tetap menjadi titik sensitif di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan dari beberapa negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, termasuk melalui kesepakatan Abraham yang dimediasi Amerika Serikat. Arab Saudi, meski belum secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, telah menunjukkan sinyal-sinyal yang mendekati normalisasi, sejalan dengan kepentingan mereka untuk menghadapi Iran sebagai musuh bersama. Jika hubungan Saudi-Iran membaik, pendekatan terhadap Israel dan isu Palestina juga bisa berubah. Saudi mungkin akan lebih berhati-hati dalam langkah normalisasi dengan Israel agar tidak terlalu menjauh dari Iran, yang selama ini bersikap keras terhadap Israel. Di sisi lain, Iran, yang selama ini mendukung kelompok-kelompok Palestina, mungkin akan mempertimbangkan pendekatan yang lebih diplomatis jika stabilitas di kawasan Timur Tengah bisa diraih. 9. Pengaruh stabilitas Timur Tengah terhadap ekonomi global. Timur Tengah merupakan penghasil utama minyak dunia. Ketika kawasan ini mengalami konflik, harga minyak seringkali melonjak karena pasokan global terganggu. Dengan hubungan yang lebih stabil antara Arab Saudi dan Iran, volatilitas harga minyak bisa berkurang, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi ekonomi global. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi negara-negara konsumen minyak, terutama di Asia dan Eropa, yang bergantung pada minyak Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Selain itu, kestabilan di Timur Tengah akan membuka peluang untuk jalur perdagangan yang lebih aman, khususnya di Selat Hormuz, jalur vital bagi pengiriman minyak global. Jika jalur ini aman dari konflik militer, negara-negara produsen minyak di Teluk Persia dapat meningkatkan produksi dan ekspor mereka tanpa risiko besar. 10. Transformasi sosial dan politik di dalam negeri. Upaya rekonsiliasi ini mungkin juga mendorong perubahan internal di dalam kedua negara. Arab Saudi, di bawah kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, telah melakukan reformasi sosial dan ekonomi besar-besaran, seperti mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak dan meningkatkan kebebasan sosial, khususnya bagi perempuan. Di sisi lain, Iran, yang terus menghadapi tekanan dari masyarakatnya sendiri untuk reformasi, mungkin juga akan mulai membuka diri terhadap perubahan di dalam negeri jika situasi politik kawasan lebih stabil. Dengan adanya tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, Iran juga berusaha mencari jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jika hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara lainnya membaik, ini bisa mendorong Iran untuk mengurangi kebijakan politik konservatif dan memperbaiki kondisi ekonomi domestik mereka. Dampaknya, negara-negara di kawasan mungkin akan mulai mengurangi pengaruh radikalisme agama dan lebih fokus pada kesejahteraan rakyatnya. 11. Pergeseran pengaruh kekuasaan global di Timur Tengah. Perkembangan diplomasi Saudi-Iran yang difasilitasi oleh China menunjukkan perubahan besar dalam dinamika pengaruh global di Timur Tengah. Jika sebelumnya Amerika Serikat memainkan peran dominan di kawasan ini, kini pengaruh China semakin terlihat. China, sebagai salah satu importir energi terbesar dari Timur Tengah, memiliki kepentingan langsung dalam stabilitas kawasan ini. Dengan masuknya China, ada peluang bagi Timur Tengah untuk mereduksi ketergantungan mereka terhadap satu negara adidaya tertentu, terutama AS, dan memperkuat posisi mereka di panggung dunia melalui diversifikasi hubungan luar negeri. Selain China, Rusia juga telah lama memiliki hubungan baik dengan Iran dan mulai meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah, terutama melalui keterlibatannya dalam konflik Suriah. 12. Tantangan yang masih menghadang. Meski ada harapan,
tantangan untuk mencapai perdamaian penuh antara Saudi dan Iran masih sangat besar. Kedua negara memiliki kepentingan yang terkadang berlawanan dan budaya politik yang berbeda. Perbedaan agama yang mendalam juga bisa menjadi penghalang, terutama di kalangan masyarakat yang selama ini terpolarisasi. Selain itu, kelompok-kelompok militan di kawasan seperti ISIS atau Al-Qaeda juga dapat memanfaatkan ketidakstabilan yang masih ada untuk mengganggu proses perdamaian ini. 13. Kesimpulan, masa depan Timur Tengah di tengah harapan baru. Hubungan diplomatik yang lebih harmonis antara Arab Saudi dan Iran menjadi secercah harapan bagi Timur Tengah yang lebih damai dan stabil. Jika upaya ini berlanjut, maka mungkin Timur Tengah akan mampu mengatasi ketegangan-ketegangan yang selama ini membelenggu, membangun kembali infrastruktur yang hancur, memperkuat ekonomi, dan meminimalkan campur tangan pihak luar. Namun, meskipun tanda-tanda positif mulai terlihat, tantangan untuk menjaga perdamaian di kawasan ini tidaklah mudah. Keberhasilan hubungan ini akan sangat bergantung pada komitmen politik kedua negara, serta kemampuan negara-negara di kawasan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat mereka dibanding kepentingan ideologi atau dominasi politik semata. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian penyajian yang dapat saya sajikan kali ini. Semoga bermanfaat, menambah literasi kehidupan kita yang lebih mencerahkan. Dan terus ikuti pengupasan tuntasnya di video selanjutnya di Safir Channel Inspiratif Keren Beken ini. Saya Firman Husein undur diri, dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.